Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti adik-adik semuanya selalu bersuka cita ya. Hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan melalui ibadah kita pada hari ini. Nah, hari ini Bu Diana tidak sendiri loh, tapi Bu Diana ditemani oleh Kak Elin. Hai. Halo Kak Elin. Halo. Dan juga ada Kak Clara. Halo Kak Clara. Nah, adik-adik semuanya hari ini sudah siapkan untuk kita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Sudah disiapkan dong Alkitabnya? Dan sudah. Juga apa Kak Elin? Yang disiapkan lagi Kak Elin? Persembahan. Oh iya, disiapkan amplop persembahannya. Nanti bisa dititipkan Papa dan Mama untuk dimasukkan dalam kotak di gereja ya. Karena semuanya sudah siap ini Kak Elin untuk mengikuti ibadah, yuk kita awali dulu dengan berdoa ya Kak Elin ya. Oke, nanti doanya akan dipimpin oleh Kak Elin. Bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Kiranya Engkau saja yang akan memberkati jalannya ibadah kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Nah adik-adik semuanya, supaya kalian lebih semangat dalam mengikuti ibadah pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui pujian apa Kak Elin ya? Matahari bersinar terang. Oke, kalian boleh sambil berdiri ya. Yuk kita sama-sama memuji nama Tuhan. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan, haleluya. Dan memuji nama Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, kita nyanyi sama-sama. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan, haleluya. Dan memuji nama Tuhan, haleluya. Nah adik-adik semuanya, kita tadi sudah memuji nama Tuhan. Kita diingatkan bahwa matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, semuanya ya adik-adik semuanya. Itu semua karena apa? Karena anugerah Tuhan kepada kita semuanya. Tadi waktu bangun tidur, siapa yang sudah berdoa? Ayo, Kak Elin tadi berdoa enggak? Doa dong. Wah hebat dong Kak Elin. Kalau Kak Clara berdoa enggak tadi? Wah hebat semuanya. Adik-adik di rumah tentunya juga berdoa ya. Kalau misalkan lupa berdoa, adik-adik harus apa? Selalu berdoa. Karena apa Kak Elin? Berdoa itu penting untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati kita semuanya, memberikan berkat, kesehatan ya Kak Elin ya, memberikan papa mama yang sayang pada kita. Nah adik-adik semuanya, yuk sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Elin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Kiranya firman-Mu yang dapat disampaikan dapat kami gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, mari kita menyanyikan satu pujian berjudul Firman Tuhan Ada di Hatiku.
hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan selalu bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Diana. Diana, silakan. Oke, terima kasih Kak Elin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Adik-adik semuanya yang di rumah, adik-adik yang balita atau yang pratama yang mungkin masih belum bisa membaca firman Tuhan, bisa minta tolong didampingi papa atau mama ya untuk membaca firman Tuhan. Kakak-kakak yang madya yang sudah bisa membaca, yuk kita sama-sama membaca ya. Kita dengarkan baik-baik ya. Yang pembacaan firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Ulangan. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Ayo adik-adik semua tahu enggak? Ulangan itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Apa Kak Elin? Oh iya, perjanjian lama ya. Jadi kitab Ulangan itu adalah bagian dari kitab Taurat ya. Kitab yang kelima, Kejadian, Keluaran, lalu apa lagi? Imamat, Bilangan, dan Ulangan ya. Jadi kitab kelima dari depan ya. Oke, kita bersama-sama yuk dibuka Alkitabnya. Ulangan 6 ayat 1 sampai 9. Minta tolong ya Kak Elin untuk membacakannya. Silahkan Kak Elin. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Ayat yang pertama, inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Amin. Amin. Yang berbahagia adalah kita semuanya yang membaca, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, adik-adik semuanya, dari bacaan kita tadi, ayat nats kita hari ini terambil dari Ulangan 6 ayat 7 yang demikian. Bu Diana bacakan sekali lagi ya. Ulangan 6 ayat ke-7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, adik-adik semuanya, siapa yang mau mendengarkan
cerita? Saya. Wah, Kak Elin. Coba adik-adik di rumah, siapa yang mau mendengarkan cerita? Oh, ternyata adik-adik di rumah semuanya juga mau loh Kak Elin mendengarkan cerita hari ini. Ya, coba sekarang Bu Diana punya sesuatu. Apa ya? Coba semuanya bilang, bim salah bim, abra kadabra. Coba semuanya bilang yuk. Bim salah bim, abra kadabra. Dadat, apa ini ya? Kak Elin, ini apa ya? Ini apa ya? Apa ya? Dina punya sekali, banyak sekali nih. Ih, ada kartu-kartu Wah. banyak nih Kak Elin. Nah, ada banyak sekali. Nah, kartu-kartu ini sama atau tidak ya Kak Elin ya? Tidak. Tidak sama. Yang berbeda apanya Kak Elin ya? Warnanya. Oh iya, warnanya berbeda-beda. Adik-adik di rumah sudah tahu? Yang adik-adik balita, coba ini warna apa ini? Kartunya yang dibawa Bu Diana ini warna apa coba? Merah. Oh iya betul, warna merah. Ada yang tahu lagi? Ini warna apa ya? Biru. Biru. Pintar, hebat semuanya. Satu lagi Bu Diana mau bertanya. Kalau ini apa ya? Kuning. Kuning. Wah, sama Kak Elin seperti Oh, iya. warna bajunya Kak Elin juga Kak Clara hari ini. Nah, adik-adik semuanya, ini adalah bermacam-macam warna. Nah, dulu waktu adik-adik masih kecil, kalau ditanya ini warna apa, Kak Elin dulu waktu kecil tahu nggak ini warna apa waktu pertama itu? Enggak tahu. Nggak tahu. Ini warna apa itu Kak Elin juga nggak tahu. Mungkin adik-adik di rumah juga bingung ya. Ini warnanya apa gitu. Tetapi kok sekarang jadi bisa Kak Elin? Kenapa Kak Elin kok jadi bisa sih? Karena belajar. Oh iya, karena belajar. Belajarnya itu sendiri atau ada yang ngajarin Kak Elin? Ada yang ngajarin. Oh, Kak Elin diajarin siapa nih? Kok bisa warna-warna ini? sama. Oh, diajarin papa mama. Nah, adik-adik di rumah juga diajarin papa mama ya? Atau diajarin kakaknya? Atau bu guru ya di sekolah ya? Jadi adik-adik semuanya bisa membedakan bermacam-macam warna ini. Nah, kalau diajarin sekali aja langsung bisa atau belajarnya harus berulang-ulang Kak Elin supaya bisa? Harus berulang-ulang. Iya, betul sekali. Belajar itu tidak hanya sekali saja. Kalau sekali saja mungkin masih belum mengerti. Tetapi ketika kita belajar berulang-ulang, akhirnya adik-adik semuanya mengerti dan memahami. Ini warna merah, ini warna kuning, ini warna hijau, bisa membedakan bermacam-macam warna. Begitupun dengan angka, huruf, dan akhirnya adik-adik semuanya bisa membaca ya Kak Elin ya. Iya. Iya, nah adik-adik semuanya, hari ini Bu Diana juga punya cerita. Ada cerita di Alkitab. Ada seorang anak kecil yang bernama Timotius. Adik-adik tahu yang namanya Timotius? Ada loh di Alkitab, di Perjanjian Baru ya Kak Elin ya. Iya. Di Perjanjian Baru ada kitabnya Timotius. Nah, Timotius ini juga seperti adik-adik semuanya. Ketika masih kecil, dia juga belajar tentang firman Tuhan. Nah, agar adik-adik semuanya lebih jelas dan lebih mengerti ceritanya tentang Timotius ini, Bu Diana dan Kak Elin akan mengajak adik-adik semuanya untuk menyimak video berikut ini ya. Coba semuanya disimak baik-baik ya. Yuk Kak Elin, kita lihat yuk, kita simak ya videonya yuk. Yuk adik-adik yuk. Hai anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Timotius. Yuk simak ceritanya berikut ini ya. Timotius senang sekali mengunjungi neneknya Lois. Neneknya baik dan murah hati.
Dia mencintai Tuhan dan berdoa agar Timotius tumbuh besar untuk dapat mencintai Tuhan juga. Bahkan ketika Timotius masih kecil, dia mengatakan kepadanya betapa Tuhan sangat mencintainya dan bahwa Tuhan memiliki rencana ketika Timotius dewasa kelak. Ibu Timotius yang bernama Eunike juga mencintai Tuhan. Dia berbicara dengan Timotius tentang Tuhan setiap hari. Kasih Timotius kepada Tuhan semakin kuat. Dia ingin melakukan apa yang baik dan benar. Tuhan telah berfirman dalam Alkitab bahwa Dia akan mengirimkan anaknya ke bumi. Kata Ibu Timotius, kita harus siap ketika Dia datang, katanya lagi. Lalu mereka pun berdoa bersama-sama. Ibu dan nenek Timotius melihat betapa Timotius sangat mencintai firman Tuhan. Ketika Timotius mendengar tentang Yesus, dia tahu bahwa Yesus adalah putra yang dijanjikan Allah. Ketika dia besar nanti, Timotius adalah penolong bagi Paulus, sang guru. Paulus menulis surat kepada Timotius. Surat-suratnya ada dalam Alkitab. Timotius memberitahu orang-orang tentang Yesus dan apa yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Nah, ini adalah pekerjaan khusus atau tugas yang diberikan Tuhan kepada Timotius. Kita juga bisa loh memberitahu orang lain tentang kasih Yesus. Nah, adik-adik semuanya, tadi dari video yang kita lihat tadi, apa Kak Elin? Tadi ada Timotius ya? Iya. Timotius itu suka main ke rumah neneknya. Neneknya namanya Lois ya, Kak Elin. Di situ diajarin neneknya cerita tentang firman Tuhan. Lalu diajarin sama mamahnya. Mamahnya namanya Eunike ya. Oke, Timotius itu sangat rajin belajar. Mama dan neneknya juga sering mengajarkan tentang firman Tuhan. Jadi Timotius tumbuh menjadi anak yang takut akan Tuhan, mengerti tentang firman Tuhan, mengerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, adik-adik semuanya, kalau adik-adik yang sudah bisa membaca firman Tuhan, adik-adik juga harus mulai sekarang belajar ya. Belajar membaca firman Tuhan. Kalau adik-adik yang belum bisa membaca gimana Kak Elin? Dibantu papa mama. Oh iya, dibantu papa mama. Minta tolong pada papa mama. Mama, papa, minta tolong saya dibacakan cerita di Alkitab supaya saya bisa mengerti kehendak Tuhan. Gitu ya. Kenapa sih Kak Elin kok harus membaca Alkitab? Kenapa Kak Elin? Biar ngerti. Ya, biar ngerti kata Kak Elin. Ngerti apa ya? Ngerti tentang firman Tuhan, ngerti tentang kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, pada kitab Ulangan tadi adik-adik, bangsa Israel juga diperintahkan Tuhan untuk selalu mengajarkan firman Tuhan kepada anak cucunya. Mengajarkannya berulang-ulang supaya apa? Supaya mereka dapat mengerti dan memahami tentang kehendak Tuhan dalam Alkitab ya. Adik-adik semuanya, mulai hari ini kalian harus rajin ya membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan kalau yang belum bisa baca, minta tolong papa mama ya untuk menceritakan tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, supaya adik-adik semua jadi anak yang baik. Mau kan jadi anak Tuhan yang baik? Mau nggak kalian? Mau. Nah, kalau jadi anak Tuhan yang baik, kalau nggak ngerti kehendaknya Tuhan, gimana mau jadi anak Tuhan yang baik? Maka dari itu, supaya mengerti kehendak Tuhan, adik-adik semuanya harus belajar firman Tuhan. Dan tentunya kalau sekolah, adik-adik juga harus rajin belajar ya di sekolah supaya memuliakan nama
Tuhan. Nah, oke adik-adik, itu tadi firman kita hari ini, bahwa kita harus selalu mengingat firman Tuhan, dan itu dapat menjadi landasan dalam kehidupan kita supaya kelak adik-adik semuanya dapat menjadi anak Tuhan yang baik, yang mewartakan kasih Kristus di tengah dunia ini, pada teman-teman, pada orang-orang di sekitar kita. Jadi nama Tuhan selalu dimuliakan ya. Begitu ya adik-adik ya. Oke. Nah, itu tadi cerita hari ini. Terima kasih ya sudah menyimak dengan baik ya. Bu Diana berharap adik-adik semuanya selalu jadi anak Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Nah, sekarang silahkan Kak Elin, kita lanjutkan kembali. Ya, itu tadi adik-adik firman yang telah disampaikan oleh Ibu Diana. Sekarang waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan yang diiringi lagu Kubri Persembahan. Kubri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu, dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Nah, adik-adik semuanya, saatnya kita akan bersama-sama untuk mengucapkan hukum kasih. Kak Elin, hukum kasih itu ada berapa sih Kak Elin? Ada 2. Oke, ada 2. Yuk adik-adik, kita bersama-sama bangkit berdiri yuk. Kita akan mengucapkan hukum kasih. Yuk, 1, 2, 3. Hukum kasih. 1. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. 2. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, silahkan duduk kembali adik-adik. Nah, adik-adik semuanya, setelah kita mengucapkan hukum kasih, sudah mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita bersama-sama akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa bersama-sama, tangannya dilipat, matanya ditutup ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kembali kami anak-anak-Mu menghadap kehadirat-Mu. Tuhan, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Tuhan telah mengingatkan kami agar kami selalu belajar berulang-ulang untuk memahami akan firman-Mu. Tuhan, berkati kami Tuhan, untuk kami selalu rajin membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati Papa Mama yang mendampingi kami untuk menyampaikan cerita dalam Alkitab, supaya kami boleh mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan supaya menjadi anak Tuhan yang baik, yang selalu bersinar, menyinari dunia ini demi kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk gereja-Mu terkhusus di GKJW Ponorogo. Tuhan memberkati Bapak Pendeta, para majelis, dan juga seluruh warga jemaat. Tuhan memberkati program-program gereja yang telah disusun supaya dapat berjalan lancar. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami,
supaya menjadi bangsa yang adil dan makmur. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan memberikan kesembuhan. Kami berdoa untuk kegiatan kami di sekolah, belajar, meskipun kami belum sepenuhnya bisa belajar di sekolah, kiranya Tuhan memberkati kami, untuk kami boleh selalu rajin belajar. Tuhan berkati virus corona yang masih terus ada, kiranya Tuhan memberkati supaya virus corona bisa segera pergi dan kami semuanya selalu sehat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sepenuhnya doa kami ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik semuanya, kita sudah mau hampir selesai ibadah kita hari ini ya Kak Elin ya. Iya. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, yuk kita bersama-sama memuji nama Tuhan supaya kita ingat tentang firman Tuhan yang ada di Alkitab. Judulnya apa Kak Elin? Yesus sayang padaku. Yuk kita nyanyi bersama-sama yuk. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Nah adik-adik semuanya, kita sudah selesai semuanya ya Kak Elin ya. Mulai dari awal sampai akhir sudah selesai. Kita sudah sampai di penghujung ibadah kita hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, rajin memakai masker jika keluar rumah ya. Harus menjaga jarak, mengurangi mobilitas. Jadi kalau tidak perlu banget ya, tidak perlu keluar rumah, di rumah saja ya adik-adik ya, supaya kita bisa terhindar dari virus corona. Rajin cuci tangan ya Kak Elin ya. Siap. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Oke? Adik-adik semuanya, jadilah anak Tuhan yang baik, yang selalu mengingat ajaran Tuhan dalam Alkitab. Akhirnya Bu Diana, Kak Elin, dan Kak Clara pamit dulu ya. Kita akan ketemu lagi minggu depan bersama Pak Mong yang lain, belajar firman Tuhan ya. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.